Assalamualaikum. Ya. Baik. Ya. Baik. Siap. Ya. Amin. Bismillah. Salam. Assalamualaikum. Ya, siap. Sudah sekarang, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta webinar dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir di forum ini dan para peserta webinar atas keikutsertaannya dalam acara Knowledge Sharing Forum Universitas Terbuka tahun 2020. Kegiatan seminar ini merupakan rangkaian kegiatan seminar yang kedua dari kegiatan KSW tahun 2020. Tujuan dari seminar ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang sistem teknologi dan pengelolaan pembelajaran online, terbuka dan jarak jauh bagi dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang cukup menarik karena sesuai dengan perubahan yang terjadi saat ini pada sistem pembelajaran di Indonesia, yaitu pengembangan desain sistem online learning. Dalam pembahasan tema ini telah hadir bersama kita yaitu Profesor Insinyur Tian Pilawati dari Universitas Terbuka dan Bapak Agus Putranto, Eskom MT MSc dari Universitas Bina Nusantara, dan Dr. Kartono, SPD MSI dari Universitas Terbuka. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan data yang dari panitia yang kami terima, seminar ini atau webinar ini diikuti oleh sekitar 2.000-an peserta. Pesertanya di samping dari Indonesia juga diikuti oleh mahasiswa yang berada dari Belgia, Australia, dan Taiwan. Seminar ini menggunakan platform Microsoft Teams Live, di mana hanya pembicara dan moderator saja yang diberikan akses kamera dan speaker. Sementara untuk peserta hanya dapat melihat dan mendengarkan tanpa dapat mengaktifkan kamera maupun speakernya. Pertanyaan atau tanggapan dari peserta akan difasilitasi melalui fitur My Question atau mengklik fitur QA, kemudian peserta menulis pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa. Kemudian panitia akan memilih 6 penanya yang akan dijawab pada sesi tanya jawab nanti. Kemudian 6 penanya itu akan mendapatkan semacam kenang-kenangan ataupun hadiah dari panitia, yaitu berupa buku cetak yang berjudul Pembelajaran Online yang ditulis oleh Prof. Tian Pilawati. Kemudian buku itu akan dikirim melalui alamat masing-masing. Jadi peserta yang nanti mendapatkan buku tidak perlu datang ke UT, akan dikirim ke alamat masing-masing. Kegiatan seminar ini akan direkam untuk arsip dan dapat dimanfaatkan untuk UER. Peserta yang sudah meregistrasi juga akan mendapatkan e-sertifikat mengikuti webinar dengan syarat harus mengisi form feedback online yang alamatnya nanti diberikan kepada panitia setelah webinar ini selesai.
Peserta juga dapat mengunduh bahan presentasi pembicara melalui link yang akan diberikan oleh panitia KSP 2020 nanti. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kami mulai saja pembicara pertama, yaitu Profesor Insinyur Dian Pilawati MED PhD, dengan topik yang akan dibawakan berjudul Model Pembelajaran Online. Sedikit perkenalkan, beliau adalah pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Terbuka selama 2 periode, yaitu pada tahun 2009 sampai 2017. Beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden Association of Open University atau AOU, dan juga pernah menjabat sebagai Presiden ICDE. Beliau juga salah satu perintis pembelajaran online di Universitas Terbuka. Saat ini beliau aktif melakukan riset-riset internasional, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan jarak jauh dan pembelajaran online. Untuk publikasi ilmiahnya saya kira sangat banyak, nanti bisa saudara sekalian bisa melihat sendiri di internet karena untuk menyingkat waktu. Baiklah, langsung saja kita simak bersama pemaparan dari Profesor Dian Pilawati. Waktu pemaparan materi sekitar 15 menit, dan nanti mohon maaf saya akan mengingatkan atau memberi peringatan 2 menit sebelum waktu berakhir. Jadi karena ini waktu sangat terbatas, jadi mohon maaf nanti akan kami stop kalau seandainya itu materi belum selesai dipresentasikan. Kepada Ibu Dian Pilawati kami persilakan untuk presentasi. Terima kasih. Ya. Kedengeran nggak tadi? Ya, dengeran Ibu? Tidak, Pak. Ya, silakan. Oke, saya tidak tahu tadi terdengar atau tidak. Selamat pagi Bapak Ibu semua, sampai selamat berjumpa di dalam Knowledge Sharing Forum Universitas Terbuka yang kedua. Selamat pagi Pak Rektor UT, saya lihat tadi menyimak. Alhamdulillah di tengah-tengah suasana yang kita tidak menyebutnya tidak normal ya sekarang, tapi the new normal katanya. Dan di tengah-tengah bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan ini kita masih bisa saling berbagi. Dan saya lihat sekarang justru semakin semangat ya, di mana-mana terjadi seminar online seperti itu. Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan tugas dari panitia untuk sharing pada pagi ini. Dan saya ingin memfokuskan sharing saya pada pagi ini adalah kepada model-model pembelajaran online. Saya tahu Bapak Ibu sekarang dalam 2 bulan terakhir sudah sangat literate, sangat banyak pengetahuannya dan mungkin bahkan langsung terjun praktek di dalam pembelajaran online. Tapi saya ingin mengajak sedikit mundur ke belakang supaya melihat sebetulnya kalau secara generik atau global model-model pembelajaran online yang ada itu apa saja. Pak Agus, saya terdengar tidak ya? Dengar Bu, dengar. Terdengar ya. Hanya di monitor saya ini wajahnya nggak berganti Pak Agus terus, jadi saya bingung. Ya. Tidak berganti tampilan begitu. Ini diatur oleh panitia ya, siapa yang tampil di ini. Mohon maaf Ibu Tian, itu Pak Agus sharing screen yang laptopnya Pak Agus di stop dulu supaya Ibu Tian ini bisa share screen. Oh gitu. Pak Agusnya ya. Soalnya di saya pemandangannya wajah Pak Agus besar sekali terus nih. Baiklah, saya akan share presentasi saya langsung dengan slide ya mungkin. Oke, sebentar. Apakah terlihat ya slide-nya? Terlihat, Bu.
Oke, Silakan. baiklah. Saya ingin mulai dengan mengatakan bahwa pembelajaran online, ya namanya aja pembelajaran online, jadi kata kuncinya itu ada di kata pembelajaran ya. Jadi pembelajaran online itu secara awam, secara mudah itu sebetulnya hanya proses belajar mengajar yang dilakukan dalam dan dengan bantuan jejaring internet. Jadi kata kuncinya ada di belajar mengajar ini. Oleh karena itu, karena kata kuncinya ada di belajar mengajar, maka semua prinsip pembelajaran konvensional yang tatap muka itu juga berlaku bagi pembelajaran online. Jadi misalnya bahwa pembelajaran itu harus sesuai kurikulum, harus bersifat inklusif, harus melibatkan pembelajar, harus ada selalu pendekatan-pendekatan inovatif, harus menggunakan metode yang efektif, melakukan evaluasi formatif dan sumatif dan sebagainya ya. Hanya barangkali karena ini bersifat online, ada tambahan prinsip yang juga harus diperhatikan ketika kita melakukan pembelajaran yang berbasiskan online, yaitu bahwa jangan sampai kita menggunakan perangkat yang justru menyulitkan proses belajar mengajar itu sendiri. Artinya kita harus memastikan bahwa perangkat yang digunakan itu mudah dioperasikan dan digunakan. Dan juga yang harus diperhatikan adalah dia juga harus merupakan suatu teknologi, media maupun perangkat yang efektif baik dari segi teachingnya maupun dari segi biayanya. Nah, kalau kita kaitkan dengan inti kegiatan pembelajaran, apa sih sebetulnya inti kegiatan pembelajaran? Kita tahu semuanya itu adalah berpusat kepada interaksi yang terjadi selama proses belajar mengajar. Garrison, Anderson, dan Archer dari dahulu ya sudah mengingatkan bahwa setidaknya ada 3 jenis interaksi di dalam proses belajar mengajar, mau online ataupun tidak online. Ya, yaitu interaksi antara siswa atau mahasiswa atau pembelajar dengan materi ajar. Kemudian ada interaksi antara peserta didik atau pembelajar dengan pengajar, dan ada interaksi di antara sesama peserta didik itu sendiri. Nah, 3 interaksi inilah sebetulnya merupakan inti dari proses belajar mengajar. Namun, di dalam konteks pembelajaran online, sebetulnya ada satu jenis lagi interaksi yang juga sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan kualitas proses belajar mengajar, yaitu adanya sistem yang digunakan. Sistem di sini tentu adalah meliputi infrastruktur dan terutama juga meliputi sistem seperti platform learning management system yang digunakan, kemudian programming yang digunakan dalam mengantarkan bahan ajar dan sebagainya. Nah, kalau kita kaitkan inti dari proses belajar mengajar ini ke dalam teori cognitive of inquiries, ya, maka interaksi antara peserta atau pembelajar dengan materi ajar itulah yang akan menghasilkan kehadiran dari proses kognitif atau cognitive presence. Sementara interaksi dengan pengajar itulah yang akan menghasilkan teaching presence, dan interaksi antar sesama peserta didik itu yang akan menghasilkan social presence di dalam pembelajaran online. Nah, ragam pembelajaran online sendiri ada banyak sekali ya. Tetapi yang harus kita ingat itu bukan berarti yang satu lebih baik dari yang lain. Sistem pembelajaran online itu dipilih harus yang paling sesuai dengan konteks pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi yang terbaik adalah yang mendukung proses pembelajaran berkualitas secara kontekstual. Nanti mungkin saya akan masuk ya apa yang saya maksud dengan secara kontekstual. Nah, kalau dari segi skema interaksi yang terjadi di dalam proses belajar mengajar, maka pembelajaran online atau model pembelajaran online itu bisa kita bedakan menjadi pembelajaran online yang sinkronus dan yang asinkronus. Saya kira semua kita sudah tahu yang dimaksud sinkronus itu apa dan yang asinkronus itu apa. Jadi yang sinkronus ini adalah yang komunikasinya terjadi dalam real time ya. Seperti misalnya yang sekarang sangat populer itu dengan video conference melalui Zoom atau seperti sekarang kita melalui Teams ya. Sementara yang asinkronus itu adalah yang tidak real time. Jadi misalnya melalui forum diskusi di dalam learning management system atau mungkin sekarang juga banyak yang melalui WhatsApp, yang melalui LMS dan sebagainya. Kemudian kalau dari segi desain pembelajarannya,
pembelajaran online juga bisa dibedakan menjadi banyak sekali. Tetapi kalau kita klasterkan secara generik, sebetulnya hanya ada beberapa klaster. Di antaranya, ini tidak ekshaustif ya, ada yang lebih menyerupai tipe kelas ya. Kemudian ada yang lebih mendekati kepada pembelajaran berbasis kompetensi. Kemudian ada yang lebih ke arah pembelajaran kolaboratif. Dan mungkin ini yang tidak hadir atau tidak terlalu marak di pendidikan tatap muka adalah model pembelajaran online yang lebih bersifat komunitas praktisi. Kalau kita lihat ciri-ciri dari masing-masing kelompok ini, misalnya yang tipe kelas ini umumnya adalah pembelajaran online yang digunakan untuk pembelajaran formal seperti universitas, sekolah-sekolah. Dan umumnya ini lebih memindahkan materi yang biasanya disampaikan di dalam kelas itu ke dalam kelas-kelas virtual ya, dengan menggunakan suatu platform tertentu seperti misalnya learning management system. Jadi di dalam pembelajaran online yang tipe kelas ini, pembelajarannya masih sangat struktur dan umumnya masih teacher centered. Jadi pendekatannya itu masih berdasarkan ya pendekatan pendidikan kognitivisme dan behaviorisme. Sementara itu, kalau pembelajaran online kolaboratif itu sudah lebih menerapkan kepada pendekatan pembelajaran konstruktivisme, di mana pembelajaran itu dirancang berdasarkan suatu masalah tertentu yang ingin dipecahkan bersama. Jadi biasanya perencanaan pembelajarannya dimulai dengan mencari masalah yang ingin dipecahkan bersama. Tetapi di sini juga masih lumayan cukup terstruktur, sehingga peran guru itu masih juga cukup dominan, baik sebagai fasilitator, sebagai sumber informasi bagi keseluruhan proses pembelajaran, dan yang terutama di sini guru atau dosen itu menjadi penghubung antara kelompok siswa atau kelompok mahasiswa yang sedang melakukan pembelajaran kolaboratif ini dengan norma dan ranah keilmuan yang dipelajari. Jadi masih ada keterkaitan yang sangat erat dengan teori-teori yang memang harus dikuasai oleh pembelajar. Nah, di sini kalau dibedakan dengan yang tipe kelas tadi, yang umumnya itu teacher centered sehingga sangat berpusat kepada sumber belajar, di sini inti pembelajaran itu adalah pada diskusi yang dilakukan oleh para pembelajar itu sendiri. Sementara itu kalau berbasis kompetensi, ini lebih kepada biasanya ini untuk pembelajaran online untuk hal-hal yang meningkatkan kompetensi atau keterampilan yang bersifat teknis. Dan umumnya keterampilan itu ditetapkan terlebih dahulu, kemudian dijenjangkan begitu dari mulai kompetensi yang terendah sampai yang tertinggi. Dan untuk setiap pencapaian tingkat kompetensi itu biasanya diberikan semacam badge atau emblem sebagai tanda bahwa seseorang itu sudah mencapai keterampilan yang ditargetkan untuk tahapan itu. Dan di sini di dalam praktik pembelajaran berbasis kompetensi itu biasanya sangat bersifat personal dan banyak penyelenggaraannya itu lebih bersifat self-paced begitu dibandingkan dalam suatu kurun waktu atau jadwal yang lebih terstruktur dan ketat begitu ya. Nah, model pembelajaran online komunitas praktisi ini lain lagi. Jadi ini umumnya lebih banyak untuk pembelajaran yang bersifat informal dan mungkin non formal ya to some extent ya. Dan ini umumnya berbasis kesamaan minat, kebutuhan atau tujuan. Jadi misalnya barangkali ada sekelompok petani atau pengusaha catering begitu di suatu wilayah. Kemudian mereka secara berjejaring begitu berkomunikasi dengan para pengusaha catering di daerah lain lagi. Dan disitulah mereka menemukan kesamaan minat, kebutuhan dan tujuan. Kemudian mereka saling berbagi praktik baik, berbagi resep, mungkin dan sebagainya, pengalaman, sehingga di sini lebih berbasis kepada pembelajaran eksperiental. Juga ada unsur konstruktivismenya karena mungkin mereka akan memecahkan masalah bersama dan sebagainya. Dan yang terutama di sini sangat berbasis pada pendekatan pembelajaran konektivisme. Jadi di sini tidak ada guru yang bersifat sentral, tidak ada sumber belajar yang bersifat sentral. Anggotanya itu juga biasanya tidak terlalu berorientasi kepada teori ya, tetapi lebih kepada kebutuhan-kebutuhan atau hal-hal yang menjawab kebutuhan mereka pada saat itu. Nah, model pembelajaran lain kita juga bisa lihat dari skema penyelenggaraannya.
Kalau dari skema penyelenggaraan, kita bisa bedakan antara pembelajaran online yang masih bersifat blended, jadi ada yang sudah berbasis online-nya, tetapi ada juga yang masih berbasis tatap mukanya misalnya, tetapi ada juga atau kebanyakan makin ke sini adalah yang full online. Jadi keseluruhan pembelajarannya itu dilakukan secara online. Nah, kalau misalnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman banyak yang sudah mendengar istilah MOOC, Massive Open Online Courses, ini sebetulnya salah satu sempalan atau contoh praktik dari pembelajaran yang fully online. Walaupun memang sekarang ada juga pembelajaran MOOC yang tidak fully online, misalnya dilakukan oleh Commonwealth of Learning untuk negara-negara kecil di kepulauan atau negara pulau-pulau yang kecil anggota Commonwealth atau negara persemakmuran Inggris ya, itu mereka mengkombinasikan juga dengan pengiriman bahan ajar melalui flash disk atau VCD ya. Nah, di dalam blended learning ini yang sudah banyak dipraktekkan di Indonesia. Jadi banyak sekolah-sekolah perguruan tinggi sekarang yang sudah mulai memanfaatkan online learning, tetapi tetap utamanya itu berbasis tatap muka, sehingga mereka kita istilahkan blended learning. Blended learning ini juga ada yang pengertiannya, ada yang mengatakan blended dalam satu mata pelajaran atau mata kuliah tertentu, ada juga yang blended misalnya dalam level prodi, program studi begitu, sebagian mata kuliah online, sebagian mata kuliah masih berbasis kelas misalnya ya. Walaupun memang aslinya blended learning itu adalah penyelenggaraan pembelajaran dalam mata pelajaran atau mata kuliah yang sama, yang sudah mulai sebagiannya itu dilakukan secara online begitu ya. Nah, yang menarik dari blended online ini adalah konsep flipped classroom yang sebetulnya marak digunakan itu pada pendidikan dasar dan menengah, terutama di negara-negara maju ya. Flip classroom ini disebut flip karena betul-betul di flip begitu ya, dibalik gitu antara kebiasaan mengajar tatap muka di kelas-kelas konvensional. Kita tahu misalnya di Indonesia, kalau kita melihat taksonomi Bloom misalnya, biasanya di kelas itu guru-guru itu mengajar dengan menjelaskan teori, memberikan menyampaikan informasi-informasi yang sesungguhnya dalam taksonomi Bloom ini masih masuk di ranah bawah, yaitu untuk mengingat dan memahami saja. Jadi belum tingkat kognitif yang tinggi. Sementara itu misalnya selalu kemudian diberikan PR. Dan PR umumnya misalnya disuruh mengarang, disuruh membuat proyek dan sebagainya, yang sebetulnya tujuan kognitifnya itu udah higher order of thinking. Jadi udah unsur menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, dalam flipped classroom itu dibalik. Ketika bertemu di kelas, justru digunakan untuk melatih ini, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Sementara ketika mereka di rumah, biarkan mereka membaca sendiri informasi-informasi yang sifatnya faktual, yang sifatnya hanya untuk mengingat dan memahami, yang mungkin dikirim dulu melalui platform atau melalui email atau melalui metode-metode lain. Nah, dalam blended learning, sebetulnya sebaiknya kalau ingin ada nilai tambah, maka proses pembelajaran itu harus di-flip seperti ini agar lebih mendapatkan nilai tambah dari kekuatan online learning itu. Nah, jadi kalau dahulu kala pendidikan dan jarak jauh itu selalu dibenturkan seperti dikotomi antara tatap muka dan online, sekarang sebetulnya sudah menjadi satu kontinum di mana tidak ada lagi mungkin yang murni tatap muka karena selalu ada proses pengayaan secara online, paling tidak di kota-kota besar, dan ada yang sudah banyak yang full online. Jadi MOOC itu salah satu yang full online. Nah, flipped classroom di antara kedua ini ada blended. Blendednya juga levelnya macam-macam ya. Jadi sekarang itu segala tingkat blend ini antara online dan non online itu sudah sangat beragam. Namun demikian, apapun model yang dipilih, pendekatan apapun yang dipilih, sebetulnya tahap pengembangannya adalah sama, yaitu harus melalui suatu perencanaan yang ini adalah yang paling penting. Harus mengenali calon pembelajar dan kompetensi awal mereka. Kalau kita sudah mengetahui ini, maka kita bisa mengetahui dari mana atau pendekatan pembelajaran mana yang paling sesuai. Nah, kalau misalnya PJJ atau online learning untuk SD kelas bawah atau bahkan kelas atas, apakah kira-kira cocok ya kalau pendekatan komunikasinya itu hanya asinkronus misalnya?
Apakah cocok ya kalau desainnya itu langsung misalnya konstruktivisme? Apakah kira-kira cocok ya kalau misalnya semuanya online alias tidak blended? Nah, ini semua pemahaman kita akan pembelajar dan kompetensi awal dari calon pembelajaran kita targetkan itu akan mendikte secara tidak langsung model-model pembelajaran yang seharusnya kita terapkan. Not to mention juga adalah situasi dan kondisi dari aksesibilitas calon pembelajaran itu terhadap teknologi. Dan setelah kita mengenali ini, tentu kita kemudian menetapkan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan dicapai, kemudian melakukan analisis kompetensi dan memetakannya, menetapkan pedagogi dan aktivitas pembelajaran, menetapkan platform yang akan digunakan, dan kemudian harus mengembangkan materi. Nah, ini mungkin juga yang berbeda. Di dalam pembelajaran jarak jauh, termasuk online, materi itu memang sebaiknya disiapkan sejak awal sebelum pembelajaran itu dimulai. Jadi tidak karena pada prinsipnya dalam pembelajaran online itu proses itu berjalan sepanjang waktu. Sehingga sebaiknya pembelajar itu diberikan akses kepada bahan pembelajaran itu sepanjang semester, katakanlah kalau satuan durasi waktu itu dibagi per semester. Dan juga demikian dengan asesmen hasil belajar. Yang terpenting tadi di dalam satu prinsip juga, semua ini harus sangat transparan. Jadi dari awal mereka sudah harus tahu mereka akan diakses seperti apa. Dan terakhir tentu sebelum kita deploy pembelajaran online kita itu, kita harus membuat semacam senario pembelajaran atau storyboard. Atau mungkin kalau di tatap muka disebut RPS. Atau kalau di UT misalnya kita menyebutnya rancangan tutorial. Yaitu yang menjelaskan secara detail apa-apa yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran itu. Nah, sebagai contoh misalnya kalau dalam tipe kelas ya, senario pembelajaran itu sebetulnya ya dia garis besar program pembelajaran atau semacam course blueprint. Maka dalam tahapannya kalau dalam tipe kelas kita harus mengetahui dulu durasi pembelajaran kita. Misalnya berapa lama, berapa minggu, 16 minggu kah, 10 minggu kah. Nah, itu kan mungkin dalam setiap semester itu apakah sama atau ada perbedaan sedikit banyak. Nah, kemudian kita harus membagi beban studi itu ke dalam durasi tersebut. Nah, kemudian pembagian itulah nanti yang menjadi basis daripada learning activity kita. Learning activity ini kalau di dalam online learning, di dalam pembelajaran online, bisa activity based, bisa course based. Nah, learning management system yang ada di dunia ini juga ada yang dirancang seperti berdasarkan activity based, ada yang course based. Kalau yang paling populer itu LMS ya, di lembaga pendidikan di Indonesia maupun di luar negeri itu Moodle misalnya, seperti juga yang digunakan UT, itu sebetulnya LMS yang activity based. Jadi kita pembagiannya itu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, atau sesi pertama, sesi 2, sesi 3. Sementara ada juga LMS seperti misalnya yang digunakan oleh Open Polytechnic di New Zealand ya, itu adalah course based. Sehingga setiap orang kalau dia mengambil mata kuliah tertentu itu kalau dia membuka itu akan langsung masuk ke dalam materi perkuliahannya dan disitulah dia ada penjenjangannya dan pengaturan aktivitas pembelajarannya. Nah, kita harus menentukan waktunya habis ya. Oke, ini memang sudah yang terakhir dan 1 menit lagi. Tentukan kapan dan pada topik bahasan mana akan dilakukan assessment formatif dan juga tugas-tugas kepada mereka dan tentu harus ditentukan juga metode pemberian tugas seperti apa. Nah, metode pemberian tugas ini terkait dengan pendekatan pembelajaran. Kalau dia misalnya kita ingin konstruktivisme, tentu akan banyak nanti pemberian tugas berkelompok, secara esai dan sebagainya. Jadi itu kira-kira hanya untuk gambaran dalam waktu yang singkat ini dan saya hanya bisa memberikan contoh salah satu tipe model pembelajaran. Mudah-mudahan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu jika tertarik nanti bisa membaca buku saya. Sedikit saja saya ingin memberitakan bagaimana di UT, model pembelajaran mana di UT yang dilakukan. Kalau saya melihat perkembangannya nih, sebelum COVID di UT itu tipe kelas yang resminya adalah asinkronus dan kami punya yang fully online dan juga yang blended dalam tutorialnya. Ada beberapa program seperti program untuk guru PGSD, itu tutorialnya masih ada tutorial tatap muka, jadi blended tutorial. Tapi pada masa COVID ini kita menghilangkan yang tutorial tatap muka sehingga
tipe kelas masih dipertahankan di UT, dan dari asinkronus menjadi sinkronus. Mengapa? Karena yang blended tutorial ini diganti menjadi tatap muka berbasis webinar. Dan kemudian kita tetap juga melakukan yang fully online. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, tadi Pak Agus menyebutkan bahwa kepada yang beruntung akan mendapatkan buku dikirim ya, buku pembelajaran online secara tercetak. Tapi bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang tidak dapat kiriman buku tercetak, buku ini sesungguhnya juga bisa di-download gratis. Jadi e-booknya bisa di-download di alamat ini. Oleh UT ini dijadikan sebagai semacam OER. Jadi Bapak Ibu boleh silakan untuk mendownloadnya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk lebih mengelaborasi apa yang saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tian Pilawati yang telah memaparkan materinya, memberikan inspirasi untuk kita semua. Kemudian untuk para peserta, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan secara tertulis dengan alamat tertulis dalam chat room ya, atau future my question. Jadi secara tertulis kami persilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, akan kita lanjutkan untuk pemaparan yang kedua, yaitu Bapak Dr. Kartono, SPD MSI, dengan topik yang akan dibawakan adalah pengembangan sistem pembelajaran online. Beliau adalah dosen Universitas Terbuka yang saat ini sedang mendapatkan tugas tambahan sebagai tenaga ahli Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Terbuka. Kepada Pak Kartono kami persilakan, waktu yang tersedia sekitar 15 menit, dan nanti saya akan memberikan peringatan 2 menit sebelum waktu berakhir. Untuk Pak Kartono kami persilakan. Baik, Agus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pengembangan sistem pembelajaran online yang tadi sudah banyak dijelaskan oleh Prof. Tian, sehingga pada kali ini mungkin saya tidak akan lama ya, cuma sebentar sedikit saja ya, beberapa tambahan-tambahan yang perlu kita ketahui bersama terkait dalam pengembangan sistem pembelajaran daring. Oke, sebelum ini coba saya sharing dulu. Sudah kelihatan ya Mas ya? Sudah? Ya, sudah. Sudah bagus ya? Sudah. Oke. Dalam pembahasan kali ini saya akan coba mengingatkan kembali sedikit tentang definisi dan inti pembelajaran online, kemudian beberapa tahapan pengembangan sistem pembelajaran online, dan tim pengembang dalam pembelajaran online, serta nanti sedikit akan membahas tentang tips dan bagaimana memilih learning management system yang dapat kita gunakan untuk pembelajaran online. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Prof. Tian ya tentang bagaimana dan apa itu pembelajaran daring ya, atau pembelajaran online. Nah, yang intinya adalah pembelajaran itu menggunakan atau memanfaatkan paket informasi elektronik ya untuk kepentingan pembelajaran pendidikan. Nah, kemudian hal lain yang memang menarik di dalam pembelajaran online adalah bahwa pembelajaran online itu dapat diakses oleh peserta didik kapanpun dan dimanapun ya. Selanjutnya jelas bahwa pembelajaran daring itu berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, inti dari pembelajaran online ya, sebagian besar pembelajaran online itu memang harus melakukan pemanfaatan teknologi ya. Ya, jadi kemudian juga mahasiswa dapat menggunakan beragam device gitu ya, dan ini diharapkan nanti dapat memberikan perluasan akses pendidikan. Jadi sekarang ini pendidikan berkualitas dapat dirasakan oleh teman-teman kita ya, yang ada di daerah-daerah ya. Yang penting dia terhubung dengan internet, dan juga
teman-teman kita juga sekarang dengan mudah dapat membuka beragam cara belajar, terus kemudian juga sumber belajar ya yang terdapat di dalam internet. Dan diharapkan nantinya pembelajaran online ini juga dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pembelajaran. Nah, ini adalah inti dari pembelajaran online. Nah, selanjutnya ini sedikit mengulas flashback kembali ya tentang bahwa LMS yang sudah kita kenal sekarang ini itu dikembangkan dari beberapa generasi sebelumnya ya di era CBT, Computer Based Training, kemudian juga ada Computer Based Training yang bersifat paket-paket gitu ya, dan dikemas sekarang ini sebagai LMS yang tadi dijelaskan oleh Prof. Dian tadi, apa namanya LMS ini berbasis activity gitu ya. Nah, sebagian besar berbasis activity dan ada juga nanti yang berbasis kelas gitu. Nah, sekarang sudah LMS ini sudah berkembang sangat pesat dan sudah kita kenal apa namanya e-learning berbasis web gitu ya di banyak platform. Nah, untuk pengembangan sistem pelajaran online sendiri, nah hal penting yang perlu kita persiapkan pertama adalah kita harus mengidentifikasi kebutuhan dari penggunaan pembelajaran online. Jadi sebelum kita menetapkan pembelajaran online ya model pembelajaran online apa yang akan kita gunakan, nah kita identifikasi dulu kebutuhan penggunaan pembelajaran online ya. Ya tadi sudah dijelaskan ada 4 tipe ya, ada tipe kelas gitu segala macam tadi ya, ada 4. Nah, selanjutnya jangan lupa nanti hal yang juga mendukung dalam pembelajaran daring itu adalah dukungan dana dan kebijakan ya. Ada beberapa sebagai sharing ya, ada beberapa perguruan tinggi yang ini menerapkan pembelajaran daring atau pembelajaran online ini gagal karena tidak didukung oleh regulasi pimpinan ya. Jadi pembelajaran online itu ya secara personal itu dikembangkan oleh dosen-dosen gitu ya atau guru-guru, namun di tingkat fakultas itu tidak mendapat dukungan dekannya atau di tingkat sekolah tidak mendapat dukungan kepala sekolahnya. Akhirnya pembelajaran daring ini tidak bisa dilaksanakan secara sempurna. Nah, jadi dukungan untuk kebijakannya juga cukup baik ya. Di UT kami rektor kami sudah sangat mendukung sekali pembelajaran daring sehingga lebih dari 1000 mata kuliah yang ada di UT sudah disiapkan pembelajaran daringnya. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengidentifikasi karakteristik dari penggunanya ya. Terutama karakteristik kompetensi yang terkait dengan literasi ICT ya bagi dosen ya, terus kemudian juga atau guru gitu ya, terus juga bagi siswanya, terus juga bagi administratornya ya. Karena bagaimanapun administrator juga nanti akan banyak membantu dalam pembelajaran daring. Nah, kemudian apakah kita juga mempunyai tim-tim ICT yang nanti bisa mengembangkan dan menyempurnakan sistem pembelajaran daring yang sudah dikembangkan oleh suatu institusi. Nah, selanjutnya jangan lupa ya kita juga harus membentuk tim pengembang sistem belajar online karena tidak mungkin orang per orang yang akan mengembangkan sistem belajar online tersebut ya karena dalam satu orang itu belum tentu memiliki semua kemampuan yang diperlukan dalam pembelajaran online sebagai berikut ya. Jadi di UT kami biasanya pada setiap mata kuliah ya kami mempunyai course manager ya. Kemudian nanti course manager ini yang harus menjaga atau memfasilitasi agar suatu bahan ajar itu bisa terbentuk tepat pada waktunya, kemudian dikembangkan oleh ahlinya. Nah, ahli yang diperlukan dalam pengembangan sistem belajar online diantaranya adalah ahli materi, ya jelas ya. Di sini mungkin Bapak Ibu dosen ini bisa jadi sebagai ahli materi, atau kalau Bapak Ibu ingin menggunakan beberapa ahli-ahli materi yang dimiliki oleh institusi lain, bisa bekerjasama dengan institusi tersebut. Nah, selain ahli materi, ya kita juga memerlukan ahli desain pembelajaran, ya, karena banyak ahli materi yang dia memahami materi yang dikuasainya, ya, tetapi ketika dia mengajar, pengajarannya itu kering, gitu ya, pengajarannya itu tidak bunyi, gitu ya, atau tidak dapat diterima oleh mahasiswa dengan efektif, gitu. Oleh karena itu, peran ahli desain pembelajaran ini diperlukan untuk mendukung ahli materi dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan, gitu ya. Nah, kemudian selain ahli desain pembelajaran, juga ada pengembang konten pembelajaran, ya. Nah, konten pembelajaran di sini ya bisa dikembangkan bersama antara ahli materi dan ahli desain pembelajaran. Nah, yang tidak kalah penting lagi ya selain ketiga ahli tadi, ada ahli media pembelajaran ya.
Karena tidak semua ahli materi dapat membuat video dengan baik gitu ya, atau apa namanya membuat suatu simulasi ya, atau apa namanya ya apa hal-hal yang lebih menarik dalam materinya. Mungkin kalau untuk teks semua ahli materi dapat mengembangkannya, tapi begitu nanti ingin menampilkan infografis, kemudian ingin menampilkan ada audio di sana, kemudian ada video di sana. Nah, peran ahli media ini diperlukan. Nah, selanjutnya karena pembelajaran daring itu nanti akan diunggah ke apa atau disubmit ke dalam LMS, maka di sini perlu juga yang diperlukan programmer aplikasi pembelajaran atau web designer gitu ya. Sehingga nanti materi yang sudah dikembangkan itu dapat tersaji dengan apik gitu ya di dalam di dalam web gitu ya. Nah, dalam pengembangan nanti LMS nanti ya pembelajaran daring juga memerlukan ahli IT ya, kemungkinan nanti misalkan dalam desain pembelajaran yang yang sudah dikembangkan dibutuhkan suatu aplikasi yang belum disediakan dalam LMS. Nah, ahli IT inilah nanti yang akan bisa menjembatani penambahan fitur-fitur tersebut ya, misalkan dengan penambahan add-on ya dalam LMS dan sebagainya gitu. Yang jelas dalam sistem pembelajaran daring juga harus ada penggunanya. Jadi kalau sudah dikembangkan tidak ada penggunanya juga tidak akan bermanfaat gitu ya. Jadi kedelapan hal ini sangat penting ya dalam sistem pembelajaran daring. Nah, selanjutnya setelah kita membentuk tim, nah kita bisa memilih learning management system yang sesuai. Nah, untuk learning management system sendiri itu merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur dan mendistribusikan secara online. Ya, nanti isinya ada materi pembelajaran, terus kemudian ada diskusi, kemudian juga ada tugas-tugas, di mana nanti juga proses penilaian itu dihitung secara otomatis ya melalui LMS yang sudah kita pilih tersebut, dan dapat memfasilitasi komunikasi antara siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru atau dengan dosen gitu. Nah, untuk learning management system sendiri itu ada yang open source gitu ya atau gratisan gitu ya. Ya, seperti Moodle ini yang banyak sekali digunakan ya di dunia. Nah, ini juga yang digunakan oleh UT, ada Sakai dan beragam ini ya. Nah, ada sangat banyak sekali. Silakan nanti Bapak Ibu mencoba satu persatu, dan mungkin sekarang juga sudah banyak juga menggunakan Schoology gitu ya, yang belum saya cantumkan di sini ya. Kemudian juga ada yang berbayar. Nah, contohnya itu Blackboard, Manhattan ya, itu berbayar. Nah, pastilah masing-masing LMS ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Yang gratis punya kelebihan ya, terus juga yang berbayar juga pasti punya kelebihan. Dan masing-masing pun juga pasti punya kekurangan. Nah, oleh karena itu, Bapak dalam memilih LMS atau learning management system, yang perlu kita perhatikan ada hal-hal penting ya. Bagaimana, apakah kita bisa mengembangkan kelas di sana ya. Kemudian apakah kita bisa menyampaikan ide-ide kita melalui fitur-fitur yang tersedia dalam LMS tersebut. Nah, yang tidak kalah penting adalah apakah pangkalan datanya itu ya mendukung untuk penyimpanan ya aktivitas pembelajaran yang terjadi dalam online ya, dan juga materi-materi yang sudah disiapkan oleh para guru atau dosen gitu ya. Nah, nanti database juga bisa menyimpan dokumentasi, baik dokumentasi yang pembelajaran, aktivitas gitu ya. Ya, jadi dokumen pembelajaran seperti misalkan PowerPoint yang disiapkan oleh para guru ataupun dosen ya. Kemudian nanti juga tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa, dan juga diharapkan nanti dokumentasi ini juga hasil-hasil percakapan dalam diskusi itu tersimpan dalam database. Nah, kemudian hal penting juga yang perlu ada di dalam LMS itu adalah apakah bisa menyajikan report ya, report dari proses pembelajaran online yang dilakukan ya. Lebih jauh lagi kita bisa lihat ya beberapa hal yang perlu dilihat dalam LMS ya, seperti yang gambar di sebelah kanan ini ya. Silakan nanti Bapak dan Ibu lihat satu-satu ya, terutama nanti yang paling menarik di sini adalah ya ketika kita sudah menetapkan suatu LMS ya, itu adalah apakah LMS yang kita pilih itu aman ya, karena tidak jarang gitu kan kita sudah mengembangkan LMS sering diserang oleh pihak luar gitu kan, sehingga nanti mengalami down gitu ya, dan siswa atau mahasiswa tidak dapat mengaksesnya gitu ya, terhalang untuk belajar. Nah, itu juga perlu diantisipasi gitu. Nah, tips untuk memilih platform LMS ya. 2 menit lagi.
Oke, baik. Nah, tips untuk memilih platform LMS ya, jadi kita pahami dulu ya, kebutuhan akan aktivitas pembelajaran online apa saja yang perlu disediakan ya. Nah, terus kemudian ada hal yang paling penting juga adalah mudah pengintegrasian dengan beragam platform lainnya ya. Karena dalam LMS ya, itu seringkali kita membutuhkan beberapa fasilitas untuk menyampaikan materi-materi yang sudah kita siapkan ya dalam bentuk platform lainnya. Contoh misalkan video. Nah, kalau sudah seorang guru atau dosen mengembangkan video, nah harapannya nanti dalam LMS itu bisa di embed ya atau bisa diunggah gitu ya di sana yang bisa langsung dilihat oleh siswa atau mahasiswanya. Ya, seperti itu contohnya. Dan kemudian kuis, mungkin Bapak Ibu sudah mengembangkan kuis dalam beragam platform pengembangan kuis online ya. Itu juga bagaimana bisa di embed ke dalam LMS, misalkan dengan cara mengkonversi ke dalam SCOM ya, platform SCOM dan segala macam sehingga nanti bisa diintegrasikan dalam LMS ya. Jadi penting kita memilih LMS ya, apakah dia mudah diintegrasikan dengan beragam platform lainnya. Nah, kemudian juga pahami kelebihan dan kekurangannya. Nah, kemudian juga ragam kompatibilitas kontennya ya. Jadi apakah hanya bisa menampilkan teks saja gitu ya, atau ini LMS-nya bisa menampilkan video, audio ya, kemudian dan hal-hal penting yang bisa kita tambahkan ya untuk menarik ya minat siswa atau mahasiswa dalam belajar. Nah, kemudian dukungan terhadap penggunanya. Jadi nanti apakah kalau mereka misalkan mengalami kesulitan, itu di sana help-nya sangat mudah ya, dan dapat membantu mereka dan juga dapat ditangani dengan baik ya, baik untuk pengembang ya atau dosen gitu. Kemudian juga administrator dan juga mahasiswanya. Nah, keamanan dan kehandalan ini sangat penting ya karena seperti tadi saya sudah sampaikan seringkali ya platform e-learning itu ya terserang oleh hackers gitu ya. Nah, kemudian nanti siswanya dan mahasiswanya itu terdampak. Mereka tidak bisa masuk ke dalamnya. Nah, ini karena itu diperlukan keamanan yang handal. Nah, kemudian juga keberlanjutannya di masa yang datang. Nah, jangan sampai nanti kalau Bapak Ibu memilih platform LMS itu platform yang sifatnya itu sementara, temporary gitu atau baru pengembangan ya, versi betanya gitu seperti itu. Sehingga nanti tidak berlanjut lagi. Nah, kalau sudah tidak berlanjut lagi, padahal siswa dan dosennya sudah siswa atau gurunya sudah terbiasa menggunakan platform tersebut, nah itu tidak bisa melakukan pembelajarannya. Dan jangan lupa dihitung-hitung juga, terutama bagi pemilihan platform yang berbayar, kesesuaian biayanya. Nah, yang tidak berbayar pun itu bukan berarti tanpa biaya ya, karena dalam proses pengembangannya kita pasti akan melibatkan orang banyak ya, sehingga nanti yang open source tersebut itu juga membutuhkan biaya. Oleh karena itu perlu diperhatikan kesesuaian biaya pengembangannya ya, terutama untuk yang terkait dengan license ya. Nah, selanjutnya setelah pilih management system, kemudian para pengajar bisa memilih model, strategi, metode pendekatan pelajaran online yang sesuai ya. Yang pada dasarnya metode dan model pelajaran itu yang ada di dalam tatap muka dapat digunakan juga dalam pelajaran online. Nah, tapi dengan sedikit effort ya tentunya dalam pelajaran online ya, karena kalau dalam tatap muka mungkin kita bisa sampaikan langsung, tapi kalau dalam pembelajaran online harus kita rancang. Nah, oleh karena itu diperlukan infrastruktur dan teknologi yang kita butuhkan ya. Misalkan dalam misalkan pembelajaran yang melibatkan ada praktikum seperti itu ya, maka ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan ya. Contohnya misalkan ketika kita mengajarkan bagaimana mencampur dua larutan kimia misalnya seperti itu. Nah, maka dalam pembelajaran online ini kita juga harus mempersiapkan yang contohnya adalah seperti virtual reality gitu ya. Bagaimana bisa mencampurkan kedua larutan gitu ya. Seolah-olah mereka merasakan ya melakukan tapi secara virtual. Nah, Bisa dipersingkat, Pak? Ya, baik. Kemudian silakan nanti materinya dikembangkan ya, kemudian cara pengembangannya sudah disampaikan banyak oleh Bu Tian ya. Kemudian silakan diimplementasi dan jangan lupa dievaluasi hasil pengembangannya untuk penyempurnaan modifikasi fase berikutnya. Ini oke. Nah, ini langkah-langkahnya sudah disampaikan oleh Bu Tian. Ya, saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Kartono yang telah memberikan pencerahan pada kita semua. Tentu saja karena waktu sangat singkat untuk menjelaskan semua materi secara lengkap, saya kira waktunya memang kurang. Tetapi itu merupakan pancingan dari para peserta untuk memberikan tanggapan ataupun bertanya tentang hal yang telah disampaikan oleh Pak Kartono. Baik Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar ini, silahkan mengajukan pertanyaan secara tertulis melalui fitur My Question, dan nanti 6 orang akan kami pilih pertanyaannya untuk diberi tanggapan atau dijawab oleh para pembicara. Selanjutnya, untuk sesi ketiga dengan pembicara Bapak Agus Putranto, Eskom MT MEC, dengan topik yang akan dibawakan berjudul Pembelajaran Online pada BINUS Online Learning. Pembelajaran online pada BINUS Online. Beliau adalah Direktur BINUS Online Learning. Baiklah, mari kita simak bersama pembicaraan dari pembicara ketiga, yaitu Bapak Agus Putranto, Eskom MT MSc. Pada Bapak Agus Putranto kami persilakan, waktu yang tersedia sekitar 15 menit, dan nanti 2 menit menjelang akhir akan kami beri pengingatan. Terima kasih, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Agus juga. PowerPoint saya udah tampak, Pak? Sudah, Pak. Oke. Saya masuk mengenai pembelajaran online di BINUS, khususnya BINUS Online Learning. Sebelum saya masuk ke materi, bahwa kita sekarang ini terkena COVID, ya, pandemi COVID. Ya, jadi ini agendanya saya, pengertian pembelajaran online, pengenalan BINUS Online Learning, dan metode pembelajaran yang dijalankan di BINUS Online Learning. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Tian mengenai banyak hal, mulai dari presentasi, bagaimana siswa itu harus hadir, kemudian model pembelajaran kolaboratif, kemudian dilanjutkan oleh Pak Kartono mengenai LMS. Ini materinya yang saya akan sampaikan. Jadi kalau kita lihat dari pandemi ini ada perubahan gaya hidup. Jadi kalau kita lihat kita harus melakukan work from home, study at home, jadi ada perubahan gaya hidup. Kemudian kalau kita lihat kantor, semua surat melalui email, rapat melalui video conference, dokumen, koordinasi dokumen melalui Google Doc, dan lain sebagainya. Nah, sekolah pun juga sama, mengajar melalui video conference, pengumpulan tugas, email, kemudian koordinasi dengan orang tua, ada yang menggunakan WhatsApp, ada yang menggunakan Line, dan lain sebagainya. Nah, untuk belanja kita juga menggunakan, ada yang menggunakan Gojek, ada yang GoFood, GrabFood, dan ada juga yang menginformasikan di WhatsApp group, yang di dalam WhatsApp group diinformasikan bahwa ya, silakan mau belanja dari mana dan di mana saja. Nah, sehingga hal ini akan mengubah gaya hidup kita. Oke. Nah, sebelum itu pengertian pembelajaran online. Jadi pembelajaran online ini merupakan bagian dari pembelajaran pendidikan jarak jauh. Jadi kalau di Indonesia itu pemerintah memberikan izinnya melalui pendidikan jarak jauh untuk pembelajaran online. Jadi pembelajaran online pasti menggunakan teknologi internet untuk akses, menggunakan digital, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ini pengertian pendidikan jarak jauh, saya tidak panjang lebar. Jadi pendidikan jarak jauh ini merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Ya, ini saya dapat dari Permendikbud nomor 109/2013. Nah, prinsip pendidikan jarak jauh, pendidik dan peserta terpisah
lintas waktu dan ruang. Oke. Interaksinya juga menggunakan, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kartono, bahwa interaksinya harus menggunakan TIK. Ya, jadi harus menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian diorganisasikan secara sistematik, dimungkinkan adanya tatap muka secara terbatas. Jadi kalau kita ada tatap muka yang sekarang ini mungkin banyak di universitas-universitas tatap muka, kemudian berubah menjadi blended, sebagian tatap muka, sebagian online. Kemudian kalau pendidikan jarak jauh ini tatap mukanya akan menjadi lebih sedikit lagi. Oke. Nah, ini masih di pengertian pendidikan jarak jauh, jadi karakteristiknya yaitu terbuka, belajar tuntas. Jadi terbuka ini bisa masuk kapan saja, jadi mahasiswa itu dari berbagai latar pendidikan, kemudian belajar tuntas, belajarnya sampai habis, kemudian fleksibel, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, kemudian menggunakan TIK, jadi menggunakan teknologi internet, akses internet, kemudian menggunakan digital, kemudian juga ada belajar mandirinya. Jadi diharap pembelajar itu menggunakan motivasi belajar mandirinya dari peserta sendiri. Oke. Nah, ini saya masuk ke pengenalan BINUS Online Learning. Jadi BINUS Online Learning ini adalah bagian dari BINUS University. Jadi ini foundernya kami, Pak Yosep Wibowo dan Ibu Widya. Kemudian, nah BINUS Online Learning ini adalah bagian dari BINUS University yang metode pembelajarannya melalui website. Websitenya kami alamatnya onlinelearning.binus.ac.id. Jadi ini sebagai media belajar bagi individu. Jadi kalau kita lihat website kami ini termasuk LMS-nya juga, kemudian service juga ada di sana juga. Jadi semuanya LMS yang BINUS buat ini adalah dikembangkan sendiri, tidak menggunakan Moodle, tetapi kita mengembangkan sendiri. Nah, ini komunitas BINUS Online, jadi kita sudah ada 470 dosen tutor, kemudian alumni kita juga sudah ada sekitar 2.000. Memang kita kalau dibanding dengan UT lebih awal ya, lebih dahulu dibanding. Kemudian mahasiswanya kita juga sekitar 5.000. Oke. Kemudian kita juga mempunyai learning community, jadi learning community kita ada di mana-mana. Jadi, tetapi kita juga mempunyai center-center juga, selain learning community kita juga mempunyai center-center. Nah, ini komponen utama di BINUS Online Learning di pembelajaran kami. Kami komponen utamanya ada dosen, tutor, mahasiswa, kemudian ada lingkungan, manajemen, infrastruktur, sumber daya, dan penjaminan mutu. Nah, saya tidak banyak ke semua komponen itu, tetapi saya hanya fokus ke infrastruktur, di mana ada TIK, materi ajar, sumber daya manusia, dan digital library. Saya lebih tidak semuanya juga saya fokuskan di sini. Saya lebih LMS tadi sudah disampaikan oleh Pak Kartono, kemudian ada di dalamnya ada content management system, ada authoring tool, kampus manajemen, conference system, IT network, server komputer, kemudian dari materi ajar kita juga ada course outline, online resource, digital content, kemudian ada video, ada multimedia, kemudian ada buku reference. Nah, kita juga sekarang ini juga seperti yang disampaikan bahwa kita sudah mulai mengembangkan augmented reality. Oke, itu materinya. Kemudian sumber daya manusia selain jurusan yang terdiri dari ketua program, sekretaris program, dosen-dosen di dalamnya, itu kita masukkan dalam program dan akademik. Kemudian kita ada operasional, ada administrasi, kemudian ada finance, ini untuk masalah pembayaran mahasiswa, kemudian ada monitoring, jadi
kita juga memonitor semua kegiatan termasuk diskusi, ujian, semuanya kita monitor. Kemudian ada IT support untuk mendukung kita, kemudian kita juga menyediakan kontak center. Jadi kontak center ini dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Kemudian pengembangan materi pembelajaran, kita juga mengembangkan adanya instructional design, kemudian multimedia, developer, augment design, ini yang baru kita kembangkan. Yang tentu saja pasti kita membutuhkan subject matter expert, dosen yang mempunyai keahlian untuk mengembangkan materi pembelajaran itu. Nah, ini desainnya di tempat kami, metode pembelajarannya kami menggunakan modelnya ini blended ya, kolaboratif. Jadi kita ada 2 video conference untuk lecturing, kemudian kita ada 4 face-to-face tutorial, kemudian ada 10 pertemuan online dan ada ujian. Jadi kalau kita lihat di bawah ini ada yang di berwarna-warni ini, yang di bawah ada 16, itu 1 sampai 16 itu adalah sesinya. Kemudian yang berwarna hijau itu adalah VidCon yang dilakukan oleh dosen atau SME-nya. Kemudian sesi 2 sampai sesi 6 itu kita melakukan dengan pertemuan online. Kemudian kita di dalam sesi 7-8 itu kita juga lakukan dengan cara tutorial, face-to-face tutorial. Jadi kita bisa mengatur apakah itu mau dilakukan dengan cara video conference atau mau dilakukan dengan cara on-site. Kemudian dilakukan lecturing lagi, kemudian 10-14 itu kita membuat desain dengan pertemuan online. Jadi apa sih pertemuan online itu antara lain, jadi kita seperti yang disampaikan sebelumnya, materi sebelumnya bahwa harus bisa belajar mandiri. Jadi ada self learning-nya, berarti kita harus menyediakan materi-materi, resource-resource yang bisa diakses oleh peserta didik. Kemudian supaya kita ada kolaboratif, maka kita menyediakan forum diskusi untuk kolaboratif. Jadi mahasiswa itu bisa langsung ketemu dengan teman kelompoknya di dalam forum diskusi itu. Kemudian tugas, kuis itu juga sudah kita siapkan secara sebelum perkuliahan dimulai, itu semua sudah kita siapkan. Oke, kemudian nah, ini kegiatan mahasiswa itu ya seperti tadi, mengambil materi untuk belajar mandiri, kemudian mengerjakan, kita ada tugas personal, ada tugas kelompok, kemudian ada kuis online, ada forum diskusi online, kemudian tatap muka itu bisa dengan VidCon, kemudian dilakukan dengan ujian. Tapi kalau yang pembelajaran online sendiri, tatap mukanya dilakukan dengan cara VidCon. Nah, ini model pembelajaran kami, kita ada sumber belajar, jadi selain PPT, multimedia, lecture note, jadi ada catatan-catatan dari dosen juga kita sampaikan ke mahasiswa, kemudian ada materi pendukung, jadi kalau materinya masih mahasiswa ingin mempelajari lebih dalam, maka bisa melihat materi pendukung yang lain, kemudian ada textbook, kemudian ada online reading, kemudian kita juga gabungkan juga dengan MOOCs-nya dari kami sendiri, kami punya MOOCs, kemudian kita juga lakukan dengan cara diskusi, forum diskusi, kemudian ada aktivitasnya yaitu presentasi materi, ini untuk yang diskusi, kemudian overview, kemudian aktivitas tutorial itu presentasi, review, pembahasan kasus. Jadi kalau ada tugas mungkin mau dibahas, itu kita bisa melakukan di dalam aktivitas tutorial di sana. Kemudian tugas, ini ada tugas personal, tugas kelompok, kemudian ada kuis dan ada ujian. Jadi kuis dan ujian ini kita bisa lakukan dengan cara online seperti yang tadi disampaikan pembicara sebelumnya. Nah, ini kita berharap sesuai dengan learning outcome-nya per mata kuliah yang bisa kita sampaikan. Oke, kemudian jadi di dalam LMS kita
selain servis, kami juga mempunyai materi mata kuliah, kemudian kita juga ada forum diskusi. Ini dalam LMS ya, dalam Learning Management System kita. Kemudian ada video conference, ada quiz online, ada jadwal, kemudian ada ujian online, dan tentu saja tugas itu kita juga masukkan di dalam LMS kita. Selain ini, selain yang ada di tampilan saya, itu juga ada service-service seperti pembayaran, itu semua juga dimasukkan di dalam online learning di website kami. Jadi one stop service, mahasiswa bisa mengakses dengan lebih mudah, lebih nyaman di LMS ini. Mr. Ruby, Pak. Ya, Pak. 2 menit lagi, Bapak. Oh iya, ini sudah habis, Pak. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya kira dari saya cukup. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Agus Putranto yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Saya kira hal yang sangat penting bagi kita semua yang sedang mengalami perubahan sistem pembelajaran di Indonesia yang khususnya berkaitan dengan kasus pandemi COVID-19 ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis ya dalam chat Classroom untuk melalui menu My Question. Dan saya ingatkan kembali ada 6 orang nanti yang akan kita pilih pertanyaannya dan akan dijawab atau ditanggapi oleh para pembicara. Jangan lupa tulis ditujukan kepada siapa pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Dan panitia juga akan memberikan hadiah berupa buku cetak yang berjudul Pembelajaran Online untuk 6 penanya yang terpilih, dan bukunya akan dikirim melalui alamat masing-masing. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini karena Anda kemungkinan bisa kepilih untuk mendapatkan hadiah tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu panitia mempersiapkan memilih 6 penanya itu, saya ingin sedikit menggarisbawahi atau meng-headline materi-materi yang telah dipresentasikan oleh para narasumber. Untuk Putian tadi menjelaskan banyak panjang lebar tentang pembelajaran online, dari konsepnya dan tidak membedakan antara perkembangan sekarang hampir tidak ada bedanya antara pembelajaran secara online maupun tatap muka, karena tatap muka juga sudah menggunakan pembelajaran yang online juga. Apalagi pada saat ini COVID-19, virus COVID-19 yang melanda Indonesia, pembelajaran online sudah digunakan secara masif. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang 4 tipe pembelajaran yang dijelaskan secara panjang lebar. Kemudian sistem pembelajaran, ada yang blended, ada yang fully online, dan itu digunakan semuanya pada pembelajaran online saat ini. Dan saat ini beliau juga menjelaskan bahwa UT saat ini juga sudah menggunakan fully online dan juga blended, dan pada saat kasus pandemi corona ini UT secara fully menggunakan fully online, secara penuh menggunakan fully online. Yang tadinya ada tatap mukanya dan sekarang menggunakan pembelajaran secara online. Dan Pak Kartono juga menjelaskan tentang pembelajaran online juga. Dari beliau menjelaskan tentang inti pembelajaran online, kemudian sistem pengembangan pembelajaran online, dan tip untuk memilih platform LMS yang akan digunakan. Jadi beliau juga menjelaskan secara panjang lebar tentang tip-tip
cara memilih platform LMS yang digunakan. Kemudian yang terakhir, Pak Agus Putranto menjelaskan 3 hal, yaitu tentang pengertian pembelajaran online, yang semuanya sebetulnya sudah diulas di sebelum-sebelumnya. Kemudian juga mengenalkan BINUS Online Learning. Panjang lebar beliau menjelaskan tentang pembelajaran online yang sudah berlangsung di BINUS. Kemudian juga menjelaskan tentang metode pembelajaran online. Baik, saya kira kita sudah lihat bersama di layar pertanyaan yang diajukan oleh peserta, yaitu yang pertama dari Bapak Hadion Wijoyo. Pertanyaan ditujukan kepada Ibu Dian Pilawati. Pertanyaannya, bagaimana pembelajaran online ini bisa memenuhi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta bagaimana memenuhi aspek pendidikan karakter peserta didik. Ya, itu pertanyaan. Dian bisa langsung ditanggapi atau dijawab. Kami persilakan, Ibu Dian. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Bapak nih ya, saya kira Pak Hadian Wijoyo atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi memang selama ini orang selalu mengatakan bahwa kelihatannya pendidikan jarak jauh ya dari dulu gitu dan sekarang online itu hanya bisa mendeliver keilmuan secara kognitif saja dan akan sangat sulit memberikan pendidikan pada ranah afektif atau misalnya bagaimana kita mendidik karakter begitu ya melalui pendidikan jarak jauh ini dan juga yang psikomotorik. Jadi sebetulnya dengan perencanaan pembelajaran dan pendekatan pembelajaran yang tepat, ini semuanya bisa dicapai. Hanya mungkin memang untuk kognitif itu relatif lebih straight to the point begitu ya caranya. Sementara untuk afektif dan psikomotorik itu kita memerlukan desain yang lebih sistematik dan lebih terstruktur. Jadi misalnya saya sering ditanya ya, bagaimana UT mendidik karakter dari mahasiswa misalnya. Pasti saya jawabannya begini, kita harus menyamakan dulu persepsi apa yang dimaksud dengan karakter. Dalam pemahaman saya ya, karakter itu adalah suatu suatu konsep psikologis yang sebetulnya menggambarkan habitual ways of doing things atau things gitu ya. Jadi kebiasaan yang mendarah daging lah katakan begitu seseorang untuk melakukan sesuatu atau berpikir tentang sesuatu ya. Jadi kalau misalnya dikatakan ada orang kalau tersinggung sedikit langsung marah, lalu orang bilang, oh dia sih memang karakternya begitu, cepat marah begitu ya. Atau ada orang yang kalau diundang ke pertemuan itu selalu terlambat, memang dia karakternya begitu, suka molor gitu ya. Jadi kalau dalam sehari-hari kan seperti itu. Nah, sebetulnya pendidikan karakter itu juga bisa dihadirkan di dalam proses pembelajaran online atau jarak jauh yang non-online juga. Yaitu dengan cara kita menghadirkan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang memang akan melatih kebiasaan-kebiasaan baik yang kita harapkan dari peserta didik itu. Misalnya apa? Misalnya kalau di UT ya, kita mengatakan kita itu ingin mengintegrasikan kedisiplinan. Jadi kita ingin lulusan UT itu nanti menjadi pribadi-pribadi yang disiplin. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu misalnya di UT, kalender akademik itu di set dan begitu di set itu kita mengatakan oh ini nggak bisa digeser. Jadi misalnya registrasi ditutup pada jam 00 tanggal sekian dan dia betul-betul akan tertutup oleh sistem. Nah di situ kita mengajarkan kepada mahasiswa bahwa Anda harus disiplin. Kalau Anda terlambat walaupun karena ini dengan sistem ya jam 00 begitu 00 lewat 1 detik ya sudah sistemnya tertutup. Jadi itu pun sebetulnya merupakan proses dari suatu pendidikan karakter. Lalu kita misalnya mengatakan kita ingin apalagi dengan teknologi sekarang ya, kita ingin melatih bahwa mahasiswa itu harus
jujur begitu ya. Jadi tidak boleh misalnya kalau ujian itu mencontek. Maka kami mengembangkan sistem misalnya yang memastikan bahwa mahasiswa yang tidak bekerja sendiri ketika dia ujian itu kita akan bisa mendeteksinya dan dia kemudian akan diberikan punishment misalnya bahwa jadi tidak lulus ujiannya atau bagaimana kalau dia bisa ketemu joki dan semua itu diterapkan secara konsisten. Nah, hal-hal seperti itu secara sistemik kita sebetulnya sedang memasukkan unsur pendidikan karakter kepada mahasiswa. Nah, saya kira pada jenjang pendidikan yang lebih rendah, misalnya tingkat SD, SMP, SMA, hal seperti itu juga bisa. Kalau kita ingin misalnya mengatakan kita ingin mendidik anak-anak itu supaya memiliki curiosity yang tinggi, yang baik. Nah, berarti sistem pembelajarannya atau aktivitas pembelajaran kita itu harus kita atur agar selalu menimbulkan pertanyaan di benak siswa. Nah, itu juga proses pendidikan karakter. Kemudian kita ingin mengatakan, anak-anak kalian harus belajar berbicara santun. Nah, maka itu di dalam proses interaksi secara online pun kita bisa menjadi contoh bagaimana cara mengemukakan pendapat misalnya dengan santun ya. Sementara itu kalau untuk pendidikan psikomotor ya terutama untuk mata kuliah atau mata pelajaran yang untuk yang berupa keterampilan, maka memang ada waktunya dan ada aspek-aspek tertentu di mana mereka itu memang harus hadir dan melakukan praktikum misalnya atau kerja praktek secara langsung. Di samping tentu sekarang yang berbantuan video atau simulasi pun bisa digunakan untuk mengajarkan hal-hal yang sifatnya psikomotorik. Tetapi di UT misalnya kita juga melakukannya dengan bermitra dengan misalnya pemilik laboratorium di mana mahasiswa kami yang harus melakukan praktikum secara hands on begitu dia juga bisa melakukan secara praktikum ke lab-lab tersebut. Namun demikian kita juga mengembangkan lab basah. Jadi kalau di luar negeri misalnya di Afrika Selatan ya atau di Hong Kong misalnya ya, bahkan mereka memiliki program studi kedokteran, program studi keperawatan. Bagaimana caranya? Ya, untuk psikomotoriknya itu adalah kombinasi antara penggunaan simulasi, penggunaan remote laboratorium, dan betul-betul melakukan praktek secara hands-on di tempat-tempat yang telah disediakan. Jadi ada unsur datangnya ke site untuk melakukan misalnya mungkin pada titik tertentu, terutama ketika koas, ya calon-calon dokter itu ya harus praktek di rumah sakit. Nah, dan disitulah universitas penyelenggara itu bekerja sama dengan rumah sakit untuk memberikan kesempatan mereka melakukan praktek yang sesungguhnya. Ya. Jadi barangkali secara singkat kurang lebih seperti itu. Jadi intinya itu adalah di perencanaan dan desain pembelajarannya. Tadi Pak Kartono sudah menyebut ya, desain itu merupakan hal yang sangat penting begitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira semua bisa. Tetapi mungkin ada yang lebih mudah dilakukan, misalnya untuk kognitif, ada yang harus dengan lebih sungguh-sungguh direncanakan dan dirancang. Saya kira seperti itu ya Pak Hadion ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tian. Kemudian kita melangkah ke pertanyaan kedua, ditujukan kepada Bapak Kartono. Dari Ibu mungkin ya, Ibu Radite Teguh Handalani. Pertanyaannya, dalam kondisi kemampuan peserta dan tenaga pendidik yang beragam serta keterbatasan anggaran dan fasilitas, hal-hal apa saja yang menjadi variabel kunci dalam pengembangan desain pembelajaran sehingga menjadi prioritas dalam menentukan rencana dan strategi pengembangan, serta bagaimana mengukur tingkat efektivitas keberhasilannya. Untuk Pak Kartono kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih juga kepada Ibu ya, kelihatannya ini Bu Radit Teguh Handalani, ini kayaknya Ibu ya. Baik, untuk membuat atau mengembangkan desain pembelajaran di mana peserta kemampuan ya dosennya atau gurunya ya tenaga pendidiknya itu sangat terbatas. Ada beberapa hal yang perlu diprioritaskan Bu ya. Yang pertama ya seperti yang tadi saya sudah sebutkan ya, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa merancang pembelajaran yang akan kita sampaikan secara daring atau secara online. Nah, untuk perencanaan tersebut ya Bapak dan Ibu sekalian ya atau itu dapat menggunakan ya
kalau Bapak Ibu dosen mungkin sudah mempunyai rancangan pembelajaran semester ya yang sudah dikembangkan. Nah, untuk pembelajaran daringnya ini tinggal dimodifikasi sedikit ya, di mana kita perlu menginsert bagian mana saja yang memang dapat disajikan secara daring atau secara online gitu ya. Nah, lebih lanjut lagi ya, RPS atau RPP yang sudah dikembangkan oleh Bapak Ibu dosen ataupun Bapak Ibu guru itu dapat dikembangkan lebih detail lagi ya, dengan menggunakan rancangan pembelajaran online-nya. Nah, jadi rancangan pembelajaran online ini merupakan suatu terjemahan dari RPP dan RPS yang sudah dikembangkan oleh Bapak Ibu, di mana nanti akan kita lebih tonjolkan di situ adalah bagaimana menyajikan pembelajaran daringnya atau pembelajaran online-nya saja ya. Nah, kemudian dari rancangan pembelajaran online ya nanti bentuknya hampir sama seperti RPS gitu ya. Ada capaian pembelajaran apa yang akan dicapai, kemudian materi pembelajaran apa yang akan disajikan, kemudian nanti aktivitas pembelajaran secara online apa yang nanti akan dirancang atau digunakan oleh mahasiswa dalam belajar ya. Kemudian nanti alat assessment apa yang perlu atau yang akan diikuti oleh mahasiswa atau siswa gitu. Nah, lebih detail lagi, kita bisa mengembangkan rancangannya itu rancangan aktivitas pembelajaran online ya. Jadi tadi ada RPP atau RPS, kemudian turun lagi menjadi rancangan pembelajaran online ya, yang merupakan detail dari RPS terkait dengan pembelajaran online-nya, dan rancangan pembelajaran online ini didetailkan lagi menjadi rancangan aktivitas pembelajaran online. Jadi aktivitas apa saja nanti yang akan disajikan mulai dari pendahuluan sampai dengan penutup pada setiap sesinya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah pengembangan rancangan tersebut, nah mulailah menggunakan atau mengembangkan bahan ajar. Nah, memang dalam suatu institusi seperti kami sendiri pun juga ada keterbatasan ya tenaga. Jadi dosen-dosen kami ya tidak semuanya juga bisa ahli dalam desain instruksional, ya tidak ahli dalam web designer gitu ya, tidak ahli juga dalam mengembangkan materi. Oleh karena itu kami meng-hire beberapa ahli-ahli desain instruksional gitu ya. Kemudian juga kita juga mengembangkan satu divisi di sini ya yang disebut dengan P2M2 ya, Pusat Produksi Multimedia, di mana di sana juga ada staf-staf kami yang bertugas hanya mengembangkan bahan ajar saja. Nah, seperti itu. Jadi mereka nanti akan mendesain ya dari materi yang sudah dikembangkan oleh para penulis bahan ajar, kemudian nanti dikemas secara apik ya, mulai dari ilustrasinya, kemudian nanti jika diperlukan ada videonya itu seperti apa nanti tampilan intake activity-nya dan segala macamnya gitu. Nah, kemudian kalau untuk pendanaan Bu, memang untuk pendanaan usulan saya itu yang paling penting ya, ketika nanti memilih platform pembelajaran daring itu atau pembelajaran online itu adalah yang semurah mungkin ya, yang gratis tapi dia memiliki sekuritas yang baik gitu ya. Sekarang sudah banyak yang sudah disediakan ya, yang gratis itu sudah cukup banyak. Jadi mulailah dari yang yang gratis, yang open source tersebut, kemudian kembangkan sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan pembelajaran yang ada di sekolah atau di kampus Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian nanti tunjukkan kepada pimpinan untuk dapat mendapatkan istilahnya pandangan lain ya dari isi pimpinan dan juga persetujuan dari pimpinan supaya bahwa pembelajaran daring itu dapat diterapkan di dalam kelas-kelas Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mengukur tingkat keberhasilannya, nah saya pernah sharing pengalaman ya. Saya pernah menggunakan pelajaran itu step by step untuk mengukur kemampuan ya secara subtopik tertentu gitu ya. Jadi saya merancang ada yang disebut dengan tes diagnostik gitu. Jadi setelah mereka mengikuti satu subtopik, mereka akan diberikan satu tes ya, tes diagnostik tersebut apakah dia sudah dapat memahami. Kalau sudah, maka dia lanjut ke subtopik berikutnya. Kalau tidak, berikan remedial ya terhadap subtopik tersebut. Mungkin ya bahan ajar yang kita berikan kepada dia di subtopik pertama tadi belum dapat menjelaskan secara gamblang ya tentang materi yang akan atau capaian belajar yang akan dicapai oleh dia gitu ya. Nah, ada juga nanti misalkan yang sekarang kita gunakan ya di UT gunakan, setiap sesi kami mengembangkan tes formatif di situ ya, di mana nanti
setelah mereka mengikuti apa namanya pelaksanaan tutorial gitu ya, nah atau belajar secara mandiri, nah mereka bisa mengukur kemampuan mereka apa secara mandiri ya, apakah mereka sudah menguasai apa yang sudah diajarkan atau disampaikan. Nah itu ada baiknya gitu, ada tes formatif atau tes-tes diagnostik yang sifatnya itu berkala. Jadi jangan langsung dites sumatifkan di terakhir. Nah itu agak sulit ketika nanti kita memantau bagian mana saja yang belum berhasil. Nah mungkin itu yang saya bisa sampaikan kepada Bu Radit Teguh Andalani. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kartono telah menjelaskan pertanyaan dari Ibu Randalani tadi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ditujukan kepada Bapak Agus Putranto. Pertanyaannya dari Ibu Sinta Wahyu Hati. Pertanyaannya adalah LMS seperti apa yang tepat untuk pembelajaran praktik seperti politeknik yang berbasis vokasi berdasarkan pengalaman di BINUS. Kami persilakan Pak Agus untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan Ibu Sinta tersebut. Terima kasih. Baik Pak Agus, terima kasih juga dari Ibu Sinta. LMS kalau kita mulai dari awal sebaiknya seperti yang tadi disampaikan kita cari yang biaya yang murah dulu. Tapi kalau di BINUS kan sudah mengembangkan sampai LMS-nya itu dikembangkan sendiri. Jadi kalau kita lihat yang sekarang ini yang masih free itu seperti Moodle, jadi kita bisa menggunakan Moodle, tetapi materi-materinya yang harus ada praktikumnya. Seperti kami mengembangkan untuk praktikum yang hotel manajemen, itu kita menggunakan video, kemudian kita juga menggunakan augment, jadi mahasiswa bisa merasakan bagaimana di front office, apa aja yang kira-kira di dalam front office itu di dalam sebuah hotel. Kira-kira seperti itu Bu Sinta yang bisa saya berikan untuk LMS. Saran saya sih cari yang murah dulu, dan untuk pengembangan materinya kita mulai dari yang ada dulu. Kalau yang mudah itu kan video, jadi lebih mudah menggunakan video. Tapi kalau sudah mulai baik ya kita kembangkan, selain dari video kita kembangkan yang lain, misalnya seperti yang kami kembangkan itu menggunakan augment dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu Bu Sinta. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, kembalikan. Terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Kemudian kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu ditujukan kepada Bu Tian lagi dari Saudara Audi. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara yang tepat untuk mengetahui student engagement dalam proses pembelajaran online learning, baik secara kognitif maupun afektif. Yang kedua, bagaimana mencegah plagiarisme pada pembelajaran online. Kami persilakan Bu Tian. Baik, terima kasih Pak Agus. Ibu Audi ya, kayak rasa ibu ya kalau Audi. Jadi kalau kita menggunakan Learning Management System atau LMS ketika kita menyelenggarakan pembelajaran online ini, itu di setiap LMS itu biasanya disertai dengan metadata dari proses pembelajarannya itu sendiri. Dan LMS itu merekam berbagai aktivitas yang dilakukan baik oleh dosennya atau gurunya maupun peserta. Ya, jadi misalnya peserta itu kapan dia login, jam berapa, terus kalau yang LMS yang baik juga akan bisa memberitahukan dia itu ngapain aja begitu ya ketika dia sedang login itu dan dia log out berapa, sehingga dari data-data dasar itu sebetulnya kita sebagai guru atau dosen kita bisa melihat apakah peserta atau mahasiswa kita itu dia melakukan proses belajar atau tidak di dalam platform yang sudah kita sediakan. Kalau misalnya bahan pembelajarannya juga itu
deliver atau disampaikan dalam format yang juga bisa merekam interaksi itu lebih baik lagi. Jadi misalnya ada authoring tool yang memberikan kemungkinan untuk merekam. Jadi misalnya kalau dia ketika dia membuka bahan ajar, membuka modul katakanlah, itu akan terlihat dia ketika masuk itu masuk ke halaman berapa, lalu dia di halaman itu berapa lama membacanya. Kemudian dari situ dia masuk ke halaman mana, di halaman itu berapa. Nah, di situ juga kita bisa melihat ya. Itu dari segi cara kita memantau interaksi antara peserta pembelajaran online kita dengan materi yang sudah kita berikan. Nah, kemudian kita juga bisa memantau student engagement itu dari diskusi yang terjadi di kelas online itu. Apakah dia misalnya suka bertanya, apakah dia suka memberikan komentar kepada pertanyaan yang lain. Tadi juga saya membaca di chat ya, ada yang bertanya juga, bagaimana ya kita supaya bisa meningkatkan diskusi di antara para peserta. Jadi bukan hanya diskusi antara mahasiswa dengan dosen atau murid dengan guru, tapi juga di antara mereka sendiri. Nah, itulah di situ memang perlu kepiawaian dari seorang guru atau seorang dosen agar bagaimana mereka itu centang-centangan gitu ya, bisa saling bertanya, saling menanggapi. Jadi mungkin kita sebagai dosen jangan cepat-cepat menjawab. Kalau ada yang bertanya, tetapi kita lempar kepada yang lain. Ini ada teman kamu yang nanya, gimana coba, ada nggak yang bisa menjawab? Jadi kita mencoba menjadi penghubung atau mengakselerasi diskusi yang terjadi ya. Itu yang untuk pertanyaan mengenai student engagement. Dan student engagement itu betul Bu Audi sangat-sangat penting dan sebetulnya disitulah inti dari kualitas pembelajaran ya. Tidak gampang untuk kita terus melakukan ini. Kenapa? Karena memang murid-murid dan mahasiswa di Indonesia itu even di tatap muka ya umumnya itu cenderung menarik diri. Tapi banyak penelitian menunjukkan orang-orang yang malu ketika di kelas mungkin ya, karena kalau bertanya justru kalau di online learning itu cenderung jadi lebih berani. Jadi banyak juga penelitian yang mengemukakan bahwa online learning itu justru bisa meningkatkan student engagement lebih tinggi daripada kalau di kelas. Karena anak-anak yang pemalu, anak-anak yang mungkin takut, karena kadang-kadang selalu ada anak yang dominan gitu ya, tidak berani, justru di online learning itu menjadi berani. Nah, mengenai plagiarisme, sekarang ini sudah banyak ya alat yang bisa membantu kita untuk mengecek apakah hasil karya mahasiswa atau siswa itu asli atau tidak, yaitu dengan uji kemiripan. Kalau yang berbayar dan banyak sekali digunakan di dunia perguruan tinggi, mungkin di pendidikan dasar menengah juga, misalnya Turnitin. Tetapi sesungguhnya selain Turnitin ada banyak juga itu software anti plagiarisme atau uji kemiripan itu yang gratisan ya, mungkin nggak sebaik Turnitin tapi gratisan. Paling tidak itu bisa digunakan dulu sebagai tahap awal. Nah, tingkat kemiripan antara tulisan siswa itu dengan tulisan-tulisan lain yang sudah ada di internet itulah yang bisa menunjukkan kepada kita apakah dia menulis sendiri ataukah dia menyontek dari yang lain. Dan kita bisa menetapkan tingkat kemiripan seberapa besar yang akan kita toleransi. Jadi kalau udah lewat dari itu berarti mereka harus mengulang pekerjaannya. Ini memang ada kelemahannya karena software uji plagiarisme ini hanya membandingkan tulisan itu dengan tulisan-tulisan lain yang sudah ada di internet. Jadi kalau dia menyonteknya kepada satu tulisan yang belum pernah ada diunggah di internet, jadi misalnya di buku tercatat di suatu perpustakaan hasil karya seseorang gitu yang lalu tidak akan terdeteksi. Tapi di era sekarang ini kelihatannya sangat sedikitlah hasil karya yang tidak ada di internet atau yang tidak terupload ke internet, karena perpustakaan juga kelihatannya sekarang sudah mulai menguploadkan koleksi-koleksi mereka yang lokal maupun yang internasional itu ke dalam katakanlah digital library, dan kalau sudah di digital library umumnya itu bisa dideteksi oleh software plagiarisme yang berbasis web. Saya kira itu. Baik. Ya, terima kasih Bu Tian penjelasannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima, yaitu pertanyaan ditujukan kepada Bapak Kartono lagi dari Ibu Hairun Nisa. Pertanyaannya adalah, bagaimana menurut Bapak mengenai new normal dalam sistem pendidikan di Indonesia? Apakah di sekolah perlu dibuatkan
tim pengembangan sistem pembelajaran online. Terima kasih. Kami persilakan Pak Karno. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih juga Bu Khairunisa ya. Memang di era new normal nanti ya, apakah nanti ini dalam waktu dekat ini ya, COVID ini sudah bisa selesai gitu ya. Nah, saya pikir apakah perlu dibuat tim ya pengembangan sistem belajar online? Saya menjawab iya. Ya, kenapa? Karena Mas Menteri yang sekarang ini memang meminta kita sudah mulai mengefektifkan pembelajaran ya melalui pembelajaran daring gitu ya. Jadi seperti sudah dikatakan, jadi pembelajaran itu sudah mulai diarahkan kepada teknologi ya. Dan ini juga sudah berkembang baik mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Nah, oleh karena itu saya pikir untuk kemajuan ke depan ya dalam suatu institusi pendidikan ya, saat ini sudah harus mulai bergerak ya untuk mengembangkan sistem pembelajaran daring ya, baik mulai dari yang paling sederhana sampai yang tingkat penggunanya yang yang sudah tingkat tinggi gitu ya, seperti menggunakan LMS, kemudian juga sudah bisa mengadopsi beberapa aplikasi-aplikasi pembelajaran ya, seperti augmented reality seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus Putranto seperti itu ya. Itu akan sangat diperlukan nantinya ya, supaya nanti ke depan ketika memang diharuskan menggunakan teknologi, teman-teman sudah dapat menggunakannya dengan cepat gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Kartono. Singkat tapi padat dan jelas saya kira. Untuk pertanyaan berikutnya, masih ada? Kalau tidak ada, saya bisa menutup webinar ini. Tidak ada? Baik, Bapak Ibu sekalian, rupanya untuk yang keenam tidak ada pertanyaan lagi. Saya ingin mengingatkan kembali kepada peserta dimanapun Anda berada, kami untuk mengisi form feedback online paling lambat 30 menit setelah acara ini berakhir. Karena untuk ya, maaf. Sebetulnya pertanyaan banyak, mungkin bukan nggak ada pertanyaan lagi ya. Karena saya lihat di live event Q&A ini pertanyaannya banyak sekali ya. Oke, ini sudah ditayangkan. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang berikutnya yang ke-6 ya berarti. Pertanyaan ditujukan untuk Bapak Agus Putranto. Dari Mardeni Karyadi. Pertanyaannya Pak Agus, saya tertarik dengan augmented reality. Apakah pembelajaran ini dimungkinkan seperti virtual reality? Kita dapat melihat guru, dosen sedang mengajar dan dapat berinteraksi secara live, walaupun tidak secara fisik ada di ruang pembelajaran online. Untuk Indonesia sendiri, ini sudah dikembangkan atau ready di tahun berapa? Terima kasih. Agus, kami persilakan untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan ini. Terima kasih Pak Agus, Pak Mas Denny. Untuk augmented reality ini ada sedikit berbeda dengan virtual reality. Jadi mungkin saya sedikit jelaskan sedikit. Kalau virtual reality ini kan kita membutuhkan misalnya seperti kacamata untuk melihat itu kan. Nah, kalau kacamata untuk virtual reality itu biasanya mungkin kalau pembelajaran kita itu sampai ke daerah-daerah yang di Indonesia yang terpencil begitu kan, mungkin agak sulit untuk mencari Google Glass-nya atau Glass untuk kacamata untuk virtual reality. Tapi kalau augmented reality itu hanya menggunakan handphone saja, jadi seperti kita main Pokemon itu kan kita melihat di daerah mana ada Pokemon, kemudian kita kejar, jadi hanya menunjuk dengan handphone aja. Jadi mungkin kalau kita pembelajarannya dengan
dengan online, menurut saya lebih memungkinkan dengan augmented reality. Tapi kalau untuk virtual reality mungkin 1-2 tahun ke depan akan bisa ada di Indonesia. Tapi kalau kondisi sekarang saya agak belum yakin ya, kalau untuk yang di daerah-daerah di pinggir misalnya di perbatasan Indonesia dengan Malaysia itu bisa mendapatkan alatnya itu atau tidak. Tapi kalau dengan adanya pandemi ini juga akan mengubah cara belanja, pasti akan bisa orang mencari alat-alat itu dan semoga Gosen dan itu bisa mengirim sampai ke perbatasan-perbatasan di sana. Dan itu akan mempercepat mungkin 1-2 tahun ini bisa terjadi. Terima kasih. Itu aja Pak Agus, saya kembalikan ke Pak Agus. Baik, Pak Agus Putranto. Ini tambahan ya, saya kira ini karena masih ada waktu, ada pertanyaan lagi untuk Bu Tian ini. Dari Sinta Wahyu Hati lagi. Terkait implementasi pembelajaran flip classroom, apa yang harus disiapkan pendidik dalam memberikan pembelajaran agar mahasiswa mampu berpikir tingkat tinggi? Karena berdasarkan pengalaman saya, pelaksanaan flip sering kali mengulangi konsep yang diberikan karena beberapa mahasiswa masih ada atau tidak semua yang belum memahami konsep tersebut, sehingga ditakutkan berkutat pada kompetensi pemahamannya saja. Itu pertanyaan yang kedua, Bu Tian, kami persilakan. Iya, Ibu Sinta ya. Jadi sebagai pengajar kita, yang pertama itu mungkin sejak awal menyampaikan ya kepada siswa kita, kepada mahasiswa kita bahwa untuk seluruh materi-materi yang dapat dipelajari secara sendiri itu kita akan kirimkan sehingga kita harapkan mereka membaca itu sebelum datang ke kelas begitu ya. Lalu saya kira yang berikutnya, karena memang kadang-kadang kan jangankan siswa di kelas rendah ya, mahasiswa pun masih demikian, kita bisa memilih atau menugaskan sekelompok mahasiswa itu atau sekelompok siswa itu di awal pertemuan itu misalnya untuk menjelaskan. Jadi ada yang kita tugaskan menjelaskan, itu yang menjelaskan bukan kita, dan kemudian mungkin ada diskusi penyamaan persepsi dari pemahaman itu sebentar, dan setelah itu tugas kita sebagai pengajar adalah menyiapkan apakah itu dalam bentuk proyek, apakah itu dalam bentuk masalah yang harus dipecahkan, apa itu yang dalam bentuk tugas berkelompok yang misalnya mereka harus lakukan bersama-sama, yang tujuannya di situ kita ingin mereka itu memahami konsep ini tetapi tidak dalam bentuk membaca, tetapi misalnya dalam bentuk diskusi, dalam bentuk memecahkan masalah, dalam bentuk mengerjakan proyek bersama. Dan dalam proses itulah akan terjadi proses higher order of thinking ya, di mana mereka tentu harus melakukan analisis dari masalah itu dan kemudian dikaitkan dengan teori yang dia sudah baca, kemudian mulai memikirkan dan mengidentifikasikan kira-kira pemecahan masalah yang seperti apa diambil dari sudut teori itu yang bisa dilakukan. Mereka diskusi lagi. Jadi di dalam proses yang seperti itu akan terjadilah kegiatan yang akan memicu higher order of thinking. Memang tugas terberat kita adalah mencari bentuk kegiatan itu, yang mana bentuk kegiatan itu nantinya bisa kita kaitkan langsung dengan konsep yang sudah dibacanya terdahulu itu atau pemahaman pada tingkat pemahamannya tadi itu, konsepnya dapat, tetapi dengan cara-cara yang melatih analisis, melatih sintesis, melatih evaluasi, dan terutama lebih bagus lagi kalau misalnya memang memungkinkan topiknya sampai menciptakan sesuatu. Jadi kalau dia bisa sampai mencapai mendapatkan jalan keluar atau memecahkan masalah, cara memecahkan masalah itu kan berarti they have created something. Jadi itu sudah mencapai the highest order of thinking dari segi kognitif ya. Jadi tugas kita ya, jadi apa yang harus disiapkan oleh pendidik yaitu menemukan bentuk kegiatan pembelajaran yang pas dengan konsep yang ingin dipahami secara holistik dan sampai dengan pada level tingkat pemahaman yang tinggi tadi. Jadi itu tantangannya memang tidak mudah. Jadi seperti itu Ibu Sinta.
kurang lebih. Terakhir ya. Oke. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Tian atas penjelasannya. Jadi ini merupakan pertanyaan yang terakhir saya kira. Saya ingin menggarisbawahi saja hal yang sudah dijelaskan oleh para narasumber bahwa pembelajaran online itu adalah merupakan keharusan. Jadi mau tidak mau pembelajaran online memang sudah harus diterapkan. Tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana mempersiapkan secara baik agar supaya pembelajaran online ini bisa terlaksana dengan baik, baik metodenya, desain pembelajarannya, maupun LMS yang akan digunakan. Saya kira itu benang merah dari seminar ini, dan Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan kembali ya, bahwa Bapak Ibu harus mengisi form feedback online paling lambat 30 menit setelah acara ini berakhir. Karena itu merupakan syarat untuk memperoleh e-sertifikat. Jadi jangan lupa harus memberikan atau mengisi form feedback online-nya. Kemudian perlu kami informasikan juga bahwa seminar berikutnya akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, dengan tema IT Arsitektur untuk mendukung pembelajaran dalam jaringan. Saya kira topik ini sangat menarik untuk kita pahami bersama. Silakan Bapak-Ibu sekalian nanti meregistrasi kalau seandainya memang sudah dibuka. Sebelum berakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para narasumber, Ibu Tian Pilawati, Bapak Agus Putranto, dan Pak Kartono, yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua, sehingga kita bisa lebih terbuka pengetahuannya tentang pembelajaran secara online. Baik, Bapak-Ibu sekalian, untuk link materi narasumber, ini sudah Bapak-Ibu bisa lihat di layarnya, di halaman https://sl.ut.ac.id/materi2005. Ini untuk materinya. Kemudian untuk yang terpilih dari 6 penanya itu, ya, bisa ditayangkan. Ya, bisa ditayangkan panitia untuk yang kepilih 6 orang atau yang tadi bertanya. Ya, saya kira yang kepilih adalah yang tadi ditayangkan pertanyaannya, yaitu Bapak Hadion Wijoyo, kemudian ya, halo. Ya, Bapak Hadion Wijoyo, kemudian Ibu Radite Teguh Handayani, kemudian yang ketiga Ibu Sinta Wahyuhati, yang keempat Ibu Audi, yang kelima Ibu Hairunisa, dan keenam Bapak Marsteni Karyadi. Saya kira 6 penanya itu adalah akan mendapatkan buku pembelajaran online yang ditulis oleh Ibu Tian Pilawati. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, Ibu Tian Pilawati, Bapak Agus Putranto, dan Pak Kartono, yang telah
sharing ilmunya kepada kita semua yang sangat bermanfaat tentunya untuk pengetahuan kita, khususnya berkaitan dengan online learning. Dan kami juga atas nama panitia menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar ini yang telah berpartisipasi dalam penyelenggarakan seminar ini sehingga bisa lancar. Dan mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan saya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami kembalikan kepada panitia.